Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar penghalang rezeki bagian 1 ya. Yaitu menahan hak orang lain. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti akan bermuamalah ya, berhubungan dengan satu sama lain. Hubungan saling membutuhkan. Orang kaya mau bangun rumah butuh para tukang ya. Siapapun orangnya adalah saling membutuhkan. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, maka manusia itu tidak terlepas perlakuan mereka kepada orang lain. Di sini secara praktek ya, ada orang yang suka menahan haknya orang lain. Misalnya begini. Misalnya kita memperkerjakan orang lain, sahabatku ya, memperkerjakan orang lain. Sudah waktunya dibayar gitu, sudah waktunya dibayar, tapi nggak kunjung dibayar-bayar gitu, ditahan, ditunda lagi. Kalau kesepakatannya harian, ya harian lah gitu. Kesepakatannya mingguan, ya mingguan. Kalau tugas mereka sudah selesai, segera kita bayar kan gitu. Kalau kesepakatannya adalah bulanan, ya ketika sudah waktunya segera kita bayar gitu. Jangan sampai kita mengekang. Sungguh sahabatku, bahwa ketika kita mengekang hak orang tersebut, kita mengekang hak orang tersebut pasti sedikit banyak berefek pada diri kita sendiri. Kita menahan rezeki orang, sahabatnya, maka Allah pun bisa jadi akan menahan rezeki kita. Kita misalnya punya hutang. Kita punya hutang, sahabat. Sudah mampu bayar ini, bukan hutang ke bank ya. Kalau bank kan ada perjanjian gitu. Di sini hutang kepada orang lain misalnya. Kalau sudah mampu segera dibayar. Betul-betul uang sudah ada tapi nggak dibayar-bayar, ditahan itu. Sama saja dia sedang menahan rezeki orang. Maka ketika orang menahan rezeki orang, sahabat, dikhawatirkan Allah pun akan menahan rezeki kita. Mengapa? Karena perlakuan Allah kepada hambanya hasbama yakunu al-abdu li khalqihi, serupa dengan perlakuan hamba tersebut kepada saudaranya. Di sini saya menukil dari makalah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Begini lafadznya. Wa man rafiqa bi ibadillahi rafiqallahu bihi. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, rafiqallahu bihi, maka Allah pun akan mengasihinya. Sing sopo mengasihi orang lain, Allah pun akan mengasihinya. Wa man rahimahum rahimahu. Barang siapa menyayangi mereka hamba-hamba Allah, rahimahu, maka Allah pun akan menyayanginya. Wa man ahsana ilaihim ahsana ilaihi. Dan barang siapa berbuat baik kepada mereka, ahsana ilaihi, Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Wa man jada alaihim, dan barang siapa dermawan kepada mereka, jada alaihi, Allah pun akan sangat dermawan kepadanya. Wa man satarahum satarahu, dan barang siapa menutupi aib mereka, Allah pun akan menutupi aib-aibnya. Fallahu ta'ala
li abdihi hasba ma yakunu al abdu li khalqihi. Maka perlakuan Allah kepada hambanya adalah serupa dengan perlakuan hambanya kepada orang lain, sahabatku semua ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barang siapa menyayangi orang lain ya, kita menyayangi orang lain, fakir miskin, anak yatim, tetangga-tetangga kita menyayangi mereka, teman-teman kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menyayangi kita lebih lagi daripada sayang kita kepada mereka. Wong dasarnya saja itu sebenarnya Allah sudah sangat sayang kepada kita. Kalau kita bisa menyayangi mereka, maka Allah akan melipat gandakan lagi kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, sahabat, kita berbuat baik kepada sanak famili, berbuat baik kepada orang lain, kenalan-kenalan kita, kepada masyarakat, kita berbuat baik ya, maka Allah pun akan bisa atau akan berbuat baik kepada kita lebih banyak lagi gitu. Kenapa? Karena kita sudah bisa berbuat baik kepada orang lain. Wa man jada alaihim jada alaihi. Kalau kita itu bisa dermawan kepada orang lain, dermawan kepada fakir miskin, kepada orang tua kita, kepada sanak famili kita, kepada masyarakat, kepada organisasi, bahkan kepada agama. Siapa yang dermawan kepada orang lain, jadallahu alaihi. Allah jauh lebih dermawan. Fallahu ta'ala li abdi hasba ma yakunu al abdu li khalqihi. Jadi Allah memperlakukan hambanya itu serupa dengan perlakuannya kepada orang lain. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, itu kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, perlakuan Allah pun akan jauh lebih hebat kebaikannya kepada diri kita. Namun sebaliknya sahabat, kalau kita melakukan hal-hal buruk kepada orang lain, maka Allah pun bisa melakukan yang lebih buruk lagi daripada perlakuan mereka gitu. Kalau misal ada seorang juragan, waktu menggaji karyawannya ditunda misalnya, jangan segera digaji, ditunda aja. Sudah haknya, padahal itu betul-betul keluarganya itu butuh dengan uang itu segera, tapi ditahan-tahan gitu, nggak dibayar. Sama saja pengusaha tadi atau juragan tadi, dia sedang menahan haknya orang lain. Cepat atau lambat balasan Allah pun bisa datang kepada mereka. Kalau dia mampu menahan rezeki orang lain, Allah pun jauh lebih mampu menahan rezeki yang akan mengalir kepadamu. Gitu. Dalam bayar hutang sahabatku misalnya, kita perjanjian, saya pinjam uangnya, nanti kalau sudah ada saya bayar gitu. Itu perjanjiannya itu. Biasanya orang kalau mau pinjam hutang itu gitu. Tapi kalau sudah nyaur, gitu ya, rata-rata gitu sahabat. Nyaur itu berat. Dia hutang kepada orang tersebut dengan perjanjian kalau punya uang segera dilunasi. Betul-betul dia sudah punya uang, tapi ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu. Melunasi hutang tidak segera diprioritaskan. Padahal uang ini adalah rezeki. Maka sama saja orang tersebut juga menahan haknya orang lain, menahan haknya sang pemberi hutang. Dia sudah berhak menerima kok. Bahkan seharusnya dengan sukarela kita membayar lebih karena sudah ditolong tanpa kesepakatan, tapi sukarela. Tapi ini malah ditunda 1 minggu, bulet wae, ditunda 1 bulan, menunda-nunda hutang yang telah disepakati seperti ini. Itu pun sama, berarti kita telah menahan hak rezeki orang lain. Maka Allah bisa lebih menahan hak rezeki kita, sahabat.
Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ada seorang pasien sahabat ya, itu hidupnya dirundung masalah, banyak sekali masalah, ruwet. Ternyata selama itu saya kaji, saya mendengarkan sharing dia ya, saya mendengarkan curhatan dia. Walhasil saya mengambil sebuah kesimpulan, ternyata ketika dia masa kejayaan, dia sering sekali menahan haknya orang lain. Gaji nggak segera nggak segera dibayarkan, gaji karyawan. Kadang-kadang jatahnya karyawan sekian dikurangi gitu. Atau juga mendolimi karyawan-karyawannya. Walhasil dia itu apa? Dia itu bangkrut sahabat. Barang dia bangkrut, dia baru sadar bahwa semua kebangkrutan itu sebenarnya adalah kesalahannya sendiri, karena selama dia masuk pada masa kejayaan, dia pun sering menahan hak gaji karyawannya. Maka dari itu, ini sebenarnya adalah rumus kehidupan. Kalau hidup kita ingin enak, digerocok rezeki, jadilah kita itu sebagai penyalur rezeki Allah kepada orang lain. Kita sebagai penyalur rezeki. Jadi kalau kita diberi rezeki Allah, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, kita salurkan kepada agama. Wa man jada alaihim jada alaihi, kita dermawan kepada orang lain, Allah jauh lebih dermawan kepada kita. Perlakuan Allah kepada kita itu serupa dengan perlakuan kita kepada orang lain. Maka marilah kita berusaha dalam hidup ini untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadilah penyalur berkat ya. Jadilah kita penyalur berkat, penyalur barokah, penyalur rezeki. Mosok ya sahabat, kita sebagai penyalur rezeki kepada orang lain, sedangkan kita sendiri tidak basah dengan rezeki gitu. Misalnya ada selang itu penyalur air yang dituju di sawah, tapi apakah selangnya ini tidak basah? Pasti basah. Maka kalau kita sering bersedekah, sering berderma baik kepada orang lain, menjadi sumber rezeki bagi orang lain, penyalur berkatnya Allah, pasti kita pun akan kebasahan rezeki-rezeki tadi. Namun sebaliknya, ketika kita menahan rezeki-rezeki mereka, maka bisa jadi khawatirnya Allah marah kepada kita, dan Allah pun menahan hak rezekinya kita sendiri. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita berusaha untuk berbuat baik, menjadi penyalur berkat, sehingga Allah pun memberikan barokahnya lebih banyak lagi, rezekinya yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.